Apakah demokrasi yang kita kenal hari ini sama dengan demokrasi ribuan tahun lalu? Perjalanan demokrasi adalah kisah panjang manusia mencari cara terbaik untuk mengatur kekuasaan. Dari rapat-rapat kecil di kota-kota kuno hingga sistem politik global yang kita jalani sekarang. Mari kita menelusuri sejarah demokrasi dari awal kelahirannya di Yunani kuno. Demokrasi pertama lahir di Athena, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada di tangan rakyat. Warga Athena yang memenuhi syarat dapat langsung hadir dalam rapat umum bernama eklesia. Disinilah mereka berdiskusi, berdebat, dan memutuskan hukum, perang, hingga kebijakan kota. Setiap suara dianggap penting, dan keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Namun, demokrasi ini masih sangat terbatas. Hanya laki-laki dewasa yang merdeka yang berhak ikut serta. Perempuan, budak, dan pendatang asing sama sekali tidak memiliki suara. Meski sederhana dan penuh keterbatasan, sistem politik di Athena ini menjadi cikal bakal ide besar bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahannya. Sebuah gagasan yang kelak menyebar dan menginspirasi dunia. Setelah Yunani, gagasan demokrasi berkembang di Republik Romawi, sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Berbeda dengan Athena yang langsung melibatkan rakyat, Romawi memperkenalkan sistem perwakilan. Ada dua lembaga utama, Senat yang diisi oleh kaum bangsawan dan Majelis Rakyat yang mewakili warga biasa. Melalui dua lembaga ini, lahirlah awal konsep checks and balances, di mana keputusan negara tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Selain itu, Romawi juga terkenal dengan hukum tertulis mereka, 12 Tables, yang menjadi dasar keadilan dan melindungi hak warga dari kesewenang-wenangan penguasa. Walau tetap belum sepenuhnya demokratis, sistem politik Romawi jauh lebih kompleks dibandingkan Yunani. Ia memadukan suara rakyat, hukum, dan perwakilan, sehingga memberi jejak penting bagi lahirnya sistem pemerintahan modern di masa depan. Memasuki abad pertengahan, demokrasi hampir menghilang dari Eropa. Kekuasaan feodal dan dominasi gereja membuat rakyat tidak banyak memiliki suara dalam pemerintahan. Raja dan bangsawan memegang kendali, sementara rakyat jelata hanya menjadi pengikut. Namun, sebuah peristiwa penting terjadi di Inggris pada tahun 1215. Para bangsawan memaksa Raja John menandatangani piagam bersejarah yang dikenal sebagai Magna Carta. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan untuk pertama kalinya menegaskan bahwa penguasa pun harus tunduk pada hukum. Magna Carta tidak langsung membuat Inggris menjadi demokratis, tetapi ia menjadi tonggak penting lahirnya prinsip konstitusionalisme, yakni gagasan bahwa kekuasaan harus diatur dan dibatasi. Dari sinilah benih demokrasi modern mulai tumbuh kembali di Eropa. Memasuki abad ke-17, benih demokrasi kembali tumbuh di Inggris. Pada tahun 1688, terjadi peristiwa besar yang disebut Glorious Revolution. Raja tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak. Melalui Bill of Rights tahun 1689, Parlemen Inggris mendapat posisi kuat untuk mengatur pemerintahan. Inilah awal sistem monarki konstitusional, di mana raja hanya menjadi simbol, sementara kekuasaan dijalankan bersama parlemen. Beberapa dekade kemudian, semangat demokrasi melintasi lautan menuju benua Amerika. Pada tahun 1776, koloni Inggris di Amerika memproklamasikan kemerdekaan. Mereka mendirikan sebuah republik baru yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, serta hak asasi manusia. Konstitusi Amerika Serikat menjadi salah satu model pemerintahan demokratis modern yang masih bertahan hingga hari ini. Tidak lama setelah itu, tahun 1789, Eropa diguncang oleh Revolusi Prancis. Rakyat bangkit menentang monarki absolut, menyerukan 3 semboyan abadi,
liberty, equality, fraternity, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi ini mengubah wajah politik Eropa, menumbangkan feodalisme, dan menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib bangsanya. 3 revolusi besar ini menandai lahirnya demokrasi modern yang tidak hanya membatasi kekuasaan raja, tetapi juga menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi utama dalam pemerintahan. Abad ke-19 menjadi masa penting bagi demokrasi modern. Di berbagai negara barat, hak politik yang semula hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan orang kaya perlahan mulai diperluas. Perjuangan panjang kaum buruh, perempuan, dan kelompok terpinggirkan melahirkan gagasan universal suffrage, hak pilih yang berlaku bagi seluruh warga dewasa tanpa memandang status sosial maupun kekayaan. Inilah tonggak besar yang mengubah wajah demokrasi. Kini, rakyat biasa pun memiliki suara yang sama dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu menjadi sarana utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Namun, perkembangan ini juga melahirkan variasi dalam praktik demokrasi. Di satu sisi, muncul demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, pasar bebas, dan pembatasan kekuasaan negara. Di sisi lain, berkembang demokrasi sosial, terutama di Eropa, yang menyeimbangkan kebebasan politik dengan keadilan sosial melalui peran negara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Abad ke-20 semakin memperkuat demokrasi sebagai model pemerintahan dominan di dunia. Meski masih menghadapi tantangan dari fasisme, kolonialisme, dan perang, ide bahwa rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri semakin sulit untuk dipadamkan. Demokrasi perlahan menjadi cita-cita bersama umat manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Negara-negara baru ini berusaha membangun sistem pemerintahan modern, dan demokrasi kerap dijadikan pilihan awal. Mereka menuliskan konstitusi, menyelenggarakan pemilu, dan mengangkat semboyan kedaulatan rakyat. Namun, perjalanan demokrasi di dunia ketiga tidaklah mulus. Tantangan besar segera muncul. Di banyak negara, militer memainkan peran dominan, mengambil alih kekuasaan dengan alasan menjaga stabilitas. Tradisi feodal dan budaya politik patrimonial juga masih kuat, membuat demokrasi sulit berakar. Selain itu, konflik ideologi pada masa Perang Dingin semakin memperumit keadaan. Negara-negara muda sering terhimpit antara pengaruh blok barat yang mendorong demokrasi liberal dan blok timur yang menawarkan sosialisme sebagai alternatif. Akibatnya, banyak pemerintahan berganti lewat kudeta, perang saudara, atau otoritarianisme. Meski demikian, semangat demokrasi tetap hidup. Sejumlah negara berhasil bertahan dan perlahan memperkuat lembaga politiknya. Pengalaman pahit negara-negara pasca kolonial ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang bisa langsung tumbuh, melainkan membutuhkan waktu, adaptasi budaya, dan perjuangan panjang agar benar-benar mengakar. Indonesia juga memiliki perjalanan panjang dalam berdemokrasi sejak merdeka tahun 1945. Setiap periode politik menampilkan wajah demokrasi yang berbeda, sesuai dengan tantangan zamannya. Pada awal kemerdekaan, 1945 hingga 1959, Indonesia menjalani demokrasi parlementer. Sistem ini memberi kekuasaan besar pada parlemen dan partai politik. Namun sering terjadi pergantian kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Lalu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli yang menandai lahirnya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden memegang kendali utama. Militer dan Partai Komunis Indonesia mendapat pengaruh besar, sementara kebebasan politik rakyat semakin menyempit. Setelah peralihan kekuasaan 1966, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila dijadikan slogan, tetapi dalam praktiknya lebih bersifat otoriter. Pemilu rutin diselenggarakan, namun hasilnya selalu didominasi Golkar. Kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan pers tidak bebas. Stabilitas tercapai, namun kebebasan rakyat terpasung.
Krisis ekonomi dan gelombang reformasi 1998 mengakhiri Orde Baru sekaligus membuka babak baru, era demokrasi reformasi. Mulai saat itu kebebasan pers kembali hidup, banyak partai politik bermunculan, dan rakyat dapat memilih presiden secara langsung sejak tahun 2004. Lembaga demokrasi seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan KPA semakin berperan penting. Meski demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi, era reformasi menandai kembalinya kedaulatan rakyat sebagai kekuatan utama. Perjalanan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Memasuki abad ke-21, demokrasi memasuki babak baru yang dipengaruhi globalisasi dan teknologi digital. Demokrasi tidak lagi hanya berlangsung di ruang sidang parlemen atau bilik suara, melainkan juga merambah ke dunia maya. Internet dan media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat. Informasi politik dapat diakses dengan cepat, opini publik berkembang pesat, dan gerakan sosial bisa muncul hanya dengan satu tagar. Konsep ini sering disebut e-demokrasi atau demokrasi digital, di mana warga dapat berinteraksi, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Namun, demokrasi di era globalisasi juga menghadapi tantangan baru. Arus informasi yang begitu deras sering disertai banjir hoaks dan disinformasi. Polarisasi politik makin tajam karena media sosial kerap menciptakan gelembung opini yang memperkuat perbedaan. Selain itu, ancaman peretasan, manipulasi data, dan penyalahgunaan algoritma menjadi isu serius yang bisa mempengaruhi jalannya demokrasi. Meski begitu, harapan tetap ada. Teknologi memberi peluang besar bagi keterbukaan informasi, transparansi pemerintahan, dan partisipasi publik yang lebih aktif. Jika dapat dikelola dengan bijak, demokrasi di era digital justru bisa menjadi lebih inklusif, melibatkan suara generasi muda, serta menghadirkan ruang politik yang lebih terbuka daripada sebelumnya. Dengan demikian, demokrasi global saat ini sedang diuji. Apakah ia mampu beradaptasi dengan tantangan zaman digital atau justru terjebak dalam problem baru yang mengancam esensinya? Masa depan demokrasi bergantung pada bagaimana kita, sebagai warga dunia, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat, bukan melemahkan kedaulatan rakyat. Dari rapat rakyat di Athena, Piagam Magna Carta di Inggris, revolusi di Amerika dan Prancis, hingga demokrasi digital di era globalisasi, perjalanan demokrasi adalah kisah panjang pencarian manusia akan kebebasan dan keadilan. Perjalanan itu tidak selalu mulus, penuh jatuh bangun, tantangan, bahkan tragedi. Namun satu hal yang pasti, gagasan bahwa rakyat berhak menentukan arah pemerintahannya terus hidup dan berkembang. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses panjang yang selalu bergerak, menyesuaikan diri dengan zaman. Dan proses itu masih terus kita jalani hingga hari ini.